Okay, student, now we continue our lesson. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang nilai-nilai sin, kosinus, tangen, dan seterusnya dari sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan nilai-nilai sin, kosinus, tangen, dan seterusnya dari sudut lebih besar 90 derajat. Nah, pertama sekali di sini kita harus paham dulu mengenai kuadran. Jadi kuadran itu ada 4 ya. Dan bisa kita lihat nanti pada tabel ini. Oke, jadi kalau misalkan kita menuliskan sudut ya, itu dimulai dari 0 derajat, kemudian berlawanan dengan arah jarum jam ya, 90 derajat, kemudian setelah itu 180 derajat, 270 derajat, kemudian terakhir 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu kalau misalkan berapa derajatnya? 360 derajat. Atau satu kali putaran penuh itu sama lah itu dengan 360 derajat. Nah, kemudian kuadran ini ada 4 ya, kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kuadran pertama itu terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi Bapak tuliskan di sini 1 ya. Ini kuadran. Kemudian kuadran kedua itu mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi di sini Bapak tuliskan kuadran kedua. Nah, kemudian kuadran ketiga itu mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi di sini kuadran ketiga. Lalu 270 derajat sampai 360 derajat itu adalah kuadran keempat. Oke, Bapak tuliskan kuadran keempat. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. Untuk kuadran pertama itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau misalkan nanti ditanya berapa nilai sinus 103, berarti dia berada di kuadran kedua. Nah, pertama kita tahu dulu kuadrannya, letaknya. Oke. Nah, kemudian ada rumus-rumus di setiap masing-masing kuadran. Kalau dia kuadran pertama itu ada rumusnya alfa, kemudian ada juga 90 dikurang alfa. Oke, ada dua ya. Yang pertama alfa, yang kedua 90 dikurang alfa. Nah, di kuadran pertama inilah sudut-sudut istimewa atau yang termasuk di sinilah sudut-sudut istimewa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk kuadran kedua rumusnya itu ada 180 derajat dikurang alfa. Kemudian bisa juga 90 derajat ditambah alfa. Oke, ada dua tetap. Yang pertama 180 derajat dikurang alfa, yang kedua 90 ditambah alfa. Nah, untuk di kuadran ketiga itu rumusnya 180 ditambah alfa, kemudian 270 dikurang alfa. Oke, ingat ya, ini sudut ya, 6 sudut. Nah, kemudian untuk kuadran keempat itu ada rumusnya 360 dikurang alfa atau 270 ditambah alfa. Oke, jadi ada dua rumusnya masing-masing kuadran. Yang pertama tadi untuk kuadran pertama itu bisa alfa, bisa juga 90 dikurang alfa. Untuk kuadran kedua itu 180 dikurang alfa atau 90 ditambah alfa. Nah, untuk kuadran ketiga itu 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Nah, untuk kuadran keempat itu 360 dikurang alfa atau 270 dikurang alfa. Nah, kemudian Bapak buat yang pertama itu kita misalkan ini sebagai atas ya, yang di bawahnya itu sebagai bawah. Demikian juga untuk kuadran yang lain, ini atas, ini bawah. Oke. Kemudian juga di kuadran ketiga yang 180 tambah alfa itu sebagai atas, ini sebagai bawah. Oke, kemudian di sini kuadran keempat ini atas, baru yang di bawahnya itu bawah. Nah, artinya nanti di sini kalau dia atas ya, kalau dia atas Bapak di sini ya catatannya, kalau dia atas berarti ini tetap ya,
tetap, ada nanti istilah tetap. Kemudian kalau dia yang bawah ini berubah. Berubah itu maksudnya nanti sinus ya. Oke, Pak buat tinta yang berbeda. Kalau dia berubah nanti di sini sinus berubah menjadi cos, dan ini bolak-balik. Jadi kalau misalkan nanti diketahui cos, berarti dia berubah jadi sin. Yang kedua, kalau dia tangan, dia nanti akan berubah menjadi kotangen. Sama juga, kotangen menjadi tangen. Kemudian yang ketiga, kalau dia sekan akan berubah menjadi kosekan ya. Atau sebaliknya, kosekan akan berubah menjadi sekan. Agar lebih paham nanti akan Bapak jelaskan contoh mengenai ini. Kemudian ada juga yang harus kita tahu ya, harus kita pahami di kuadran ini. Selain tadi letak kuadrannya, rumus-rumusnya, ada satu lagi yang harus kita tahu, yaitu tanda dari si masing-masing sudut. Apakah dia plus atau negatif. Nah, untuk kuadran pertama ya, di sini semua sudut itu positif. Sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, dan satu lagi apa? Kotangen, sekan dan kosekan, sin, cos, tangen, semua di sini bernilai positif ya, semua bernilai positif. Jadi di sini semuanya bernilai positif. Oke. Kemudian di kuadran kedua yang positif itu hanya si sin ya. Sin positif, sama satu lagi ya, kalau misalkan kamu masih ingat perbandingan trigonometri ya pada segitiga siku-siku, hubungan antara sin itu kan berhubungan dengan si kosekan ya, atau misalkan kalau kamu mencari kosekan itu 1 per sin, atau kalau kamu mencari sin itu sama juga dengan 1 per kosekan. Jadi ketika sin positif, otomatis si kosekan juga pasti positif. Jadi di kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosekan. Jadi yang lainnya bernilai negatif. Oke, jadi kalau misalnya ditanya berapakah cos 150? 150 itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran kedua. Maka di sini nanti si cos pasti bernilai negatif. Jadi nilai sudutnya nanti pasti minus. Oke, kemudian di kuadran ketiga yang positif itu adalah si tangen ya. Tangen di sini positif, berarti kalau misalkan kalian flashback lagi ke belakang, tangen itu kan berhubungan dengan kotangen. Jadi kalau tangen positif, otomatis kotangen juga pasti positif. Oke, jadi di sini tangen dan kotangen yang positif, yang lainnya negatif. Nah, untuk kuadran keempat ya. Untuk kuadran keempat, di sini yang positif adalah si cos ya. Cos bernilai positif. Nah, cos itu berhubungan dengan sekan. Berarti ketika cos positif, sekan juga pasti positif. Jadi di sini di kuadran keempat yang bernilai cos dan yang bernilai positif adalah si cos dan sekan, yang lainnya negatif. Nah, kalau misalkan kalian agak bingung menghafal, dengan gampang ada Bapak kasih tips ya cara menghafalnya. Misalkan itu kalau di kuadran pertama itu semua, oke. Kuadran kedua siswa. Ya, kuadran ketiga tahu. Kuadran keempat cinta. Semua siswa tahu cinta. Artinya di sini semuanya positif. Siswa berarti kalau dia siswa yang berawal S siapa? Si sin ya, siswa si sin. Berarti sinus positif. Tahu berarti itu tangan positif. Cinta berarti cos ya, cos positif. Nah, ini nanti kosekan, kotangen, sekan ini kalau kalian sudah tahu hubungan sin dan kosekan, pasti ini juga pasti bakalan gampang gitu dia. Oke, jadi di sini di kuadran pertama yang positif semuanya ya, semua sudut positif. Kuadran kedua yang positif itu hanya si sin dan kosekan. Kuadran ketiga yang positif tangen dan kotangen. Kuadran keempat yang positif kosekan dan sekan. Nah, nanti agar lebih paham Bapak akan menjelaskan contoh soal. Mungkin kalian melihat ini sangat bingung, tapi kalau kalian mengikuti dari awal, pasti nanti kalian bisa memindahkan ke buku catatan dengan sangat rapi ya.
Oke, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukanlah nilai sinus 60 derajat. Yang kedua, tentukanlah nilai cos 225 derajat. Yang ketiga, tentukanlah nilai tangen 120 derajat. Yang keempat, tentukanlah nilai cos 300 derajat. Oke, kita bahas satu persatu dengan panduan yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai sinus 60 derajat. Sebenarnya ini udah gampang ya, karena di video sebelumnya juga Bapak udah jelaskan berapa nilai sin ya. Tetapi kita gunakan rumus yang ada di masing-masing kuadran. Oke. Jadi yang pertama tadi, tentukanlah nilai sinus 60 derajat. Nah, pertama sekali tentukan dulu kalau dia 60 derajat itu berada di kuadran berapa. Nah, tadi 60 derajat itu kalau misalkan kita lihat dari kuadrannya 0 sampai 90 derajat itu kan kuadran pertama. Nah, sedangkan 60 derajat itu masih berada di antara 0 sampai 90 derajat. Maka 60 derajat berada di kuadran pertama. Dan ingat tadi tandanya, kalau di kuadran pertama semua positif, baik sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan itu semua bernilai positif. Jadi di sini tidak ada yang negatif. Rumusnya ada dua, itu ada alfa, yang kedua itu 90 dikurang alfa. Jadi kalau misalkan dia alfa ini berarti sudutnya. Kalau ditanya sin 60 derajat berarti sin 60 berapa? Nah, gitu dia. Sin 60 kalau misalkan kalian masih ingat tabelnya yang kemarin yang sudah Bapak jelaskan, sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah, ini bisa kalian lihat dari tabel ya yang sudah Bapak jelaskan, dan dari mana datangnya juga sudah Bapak jelaskan. Nah, kemudian kalau kita menggunakan rumus yang di bawah itu kan 90 dikurang alfa ini ya. Ini rumus yang di bawah itu 90 kurang alfa. Dan tadi ketetapannya apa? Kalau dia di bawah pasti berubah. Jadi Bapak tuliskan dulu ya. Ini tadi yang pertama sin 60 derajat. Kalau misalkan kamu menggunakan rumus yang di atas yaitu alfa, berarti sin alfa. Alfanya tadi 60 derajat, berarti sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, yang kedua kita menggunakan rumus sinus 60 derajat itu sama dengan 90 dikurang alfa. Ini ya, 90 dikurang alfa. Nah, alfanya itu kan tadi 60 derajat, berarti ini sama juga dengan sinus 90 derajat dikurang berapa alfanya? 60 derajat. Nah, yang kita lihat di sini adalah kita kurangin dulu ya. Sinus 90 derajat dikurang 60, 30 derajat. Oke, berarti karena yang kita gunakan rumus yang di bawah, berarti kan dia berubah. Sin menjadi cos. Oke, berarti nanti yang kalian lihat di tabel ya, di tabel-tabel istimewa, sudut istimewa, si cos bukan sin lagi. Jadi ini nanti berubahlah ini menjadi cos 30 derajat. Kalau kamu lihat nanti tabel cos ya, 30 derajat itu nilainya setengah akar 3. Jadi sama ya hasilnya. Kalaupun kamu gunakan rumus yang di atas, yang ini tadi hanya alfa, berarti sin alfa sin 60 berapa? Lihat tabelnya, setengah akar 3. Kamu gunakan yang di bawah sin 90 dikurang alfa. Alfanya 60 derajat, berarti 90 dikurang 60 30 derajat. Tetapi kalau di bawah itu kan berubah. Nah, sin menjadi cos, berarti yang kita lihat nanti di tabel adalah si cos 30 derajat. Jadi hasilnya setengah akar 3. Jadi tetap sama ya. Jadi di atas kalau kita menggunakan alfa dia langsung setengah akar 3. Kalau di bawah kita menggunakan 90 derajat kurang alfa itu tetap hasilnya setengah akar 3. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Tentukanlah nilai cos 225 derajat. Oke, pertama tentukan dulu 225 derajat itu terletak di kuadran ke berapa. Oke, kalau misalkan kita lihat dari kuadrannya, kalau dia 225 berarti berada di kuadran berapa kira-kira? Nah, kalau misalnya kuadran pertama itu kan 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180. Belum ya. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Apakah 225 ada di antara 180 sampai 270? Ya, betul ya. Betul ya. Jadi 225 itu berada di kuadran ketiga. Nah, lihat
Apa rumus di kuadran ketiga? Ada dua ya, yang di atas sama yang di bawah. Kamu bisa memilih apakah menggunakan yang di atas atau yang di bawah. Nah, dan kemudian ada satu hal yang juga yang harus kamu pahami, bahwa kalau dia di kuadran ketiga, yang positif adalah hanya si tangen dan kotangen. Berarti nanti yang lainnya pasti bernilai negatif. Oke, di sini yang ditanya apa? Si cos. Ya, cos yang ditanya. Padahal yang positif itu adalah si tangen dan kotangen. Jadi nanti hasilnya ini pastilah negatif. Oke, jadi sekarang kita gunakan dulu rumus yang di atas. Kalau dia rumus yang di atas berarti itu tetap ya, tidak ada yang berubah. Berarti kita buat dulu seperti ini. Cos 225 derajat itu sama juga dengan cos 225 derajat. Kalau kita gunakan rumus yang di atas, 180 ditambah alfa. Nah, alfa di sini berbeda dengan alfa yang tadi di atas ya, yang ini. Kalau di sini kita langsung masukkan 60 derajat. Tetapi kalau di sini alfanya itu berapalah berapa derajat ya, ini misalkan 180 derajat ya. Berapa derajat supaya hasilnya kalau dijumlahkan hasilnya 225, atau sama lah itu 225 dikurang 80 derajat berapa? 45. Jadi ketika kamu jumlahkan nanti 180 sama 45 itu hasilnya harus 225. Jadi alfa di sini ya, biar lebih jelas Bapak tuliskan alfa di sini itu sama juga dengan 225 derajat dikurang 180 derajat ya. 225 derajat dikurang 180 derajat berapa? 45 derajat. Oke, jadi nanti di sini yang kamu tuliskan adalah 45 derajat atau alfanya adalah 45 derajat. Intinya berapalah angka supaya kalau dijumlahkan dengan 180 derajat hasilnya adalah 225. Berbeda kalau dengan contoh soal nomor 1 tadi. Di situ alfanya langsung kamu tuliskan apa yang ditanya pada soal. Misalkan berapakah cos 60? Ya udah, alfanya 60 derajat. Nah, oke. Bapak harap bisa dipahami ya. Jadi sekarang yang kita lihat di sini adalah yang kita lihat pada tabel istimewa, nilai cos ini diabaikan ya, 45 derajat. Oke, lihatlah tabel-tabel yang sudah kita isi kemarin ya. Kalau dia 45 derajat itu berapa nilai cosnya? Nah, berapa nilai cos 45 derajat? Nilai cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, tetapi ingat tadi kalau dia di kuadran ketiga yang positif itu hanya si tangen dan kotangen. Berarti karena di sini yang ditanya cos itu kan tidak positif di kuadran ketiga. Maka di sini adalah tanda minus. Oke, jadi nilai cos 225 derajat itu sama dengan min setengah akar 2. Oke, jadi ingat tadi kalau kuadran ketiga itu ada dua rumusnya, yang di atas dan bawah. Kalau dia atas 180 tambah alfa, kalau dia bawah 270 dikurang alfa. Nah, kita gunakan yang di atas terlebih dahulu. Berarti kalau dia cos 225 itu sama dengan cos, tadi rumusnya apa? 180 ditambah alfa. Alfa di sini itu sama juga dengan 225 derajat atau sudut yang ditanya dikurang 180 derajat. Dikurang ini ya. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi alfa di sini kamu ganti menjadi 45 derajat. Jadi yang kita lihat pada tabel istimewa adalah si 45 derajat. Jadi ibaratnya dengan kata lain, dengan menggunakan rumus ini kuadran, kita tidak perlu menghafal misalkan berapa nilai sudut mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Cukup hanya sudut istimewa yang kita pahami, kita hubungkan dengan kuadran, maka nanti dapat hasilnya. Oke. Nah, kemudian yang kita lihat siapa? Yang kita lihat itu adalah si 45 derajatnya, bukan si 180 derajat. Karena apa tadi? Kita kan mau menghubungkan sudut istimewa dengan sistem kuadran. Jadi yang kita lihat adalah si cos 45 derajat. Inilah yang kita tuliskan. Kemudian lihat tabel sudut-sudut istimewa. Nah, itu kan sudah kita bahas. Lihatlah berapa cos 45 derajat. Ternyata cos 45 derajat itulah setengah akar 2. Lalu dari mana minusnya datang?
Ingat tadi di awal sudah Bapak jelaskan, kalau di kuadran ketiga yang positif itu hanya tangen dan kotangen, berarti yang lainnya yang 4 lagi itu adalah negatif. Jadi kalau misalkan ditanya cos 225, ternyata dia ada di kuadran ketiga, bukan kamarnya, maka dia bernilai negatif. Oke, Bapak harap bisa dipahami ya. Kemudian kita gunakan rumus yang kedua, apakah hasilnya sama? Ya, berapakah cos 225 derajat? Nah, kalau dia rumus yang kedua itu kan 270 dikurang alfa, berarti kita tuliskan cos 270 dikurang alfa. Nah, ini kan. Nah, berarti ini sama juga dengan cos 270 dikurang berapalah alfa, supaya hasilnya ketika dikurangi 270 atau misalkan ketika 270 kurang alfa hasilnya adalah 225. Berapa kira-kira? Nah, hasilnya adalah 45 derajat. Ya, sama yang di atas. Atau dengan kata lain biar mana tahu bingung ya, alfa di sini itu sama juga dengan 270 dikurang 225 ya. 270 dikurang 225 itu adalah 45 derajat. Oke, jadi alfa di sini itu adalah 270 dikurang 225 hasilnya adalah 45 derajat. Jadi yang kita lihat di sini adalah ini kan cos 45 derajat. Tetapi ingat tadi karena kita menggunakan rumus yang di bawah, berarti kalau bawah itu berubah. Lihat, cos itu berubah ya. Kalau dia cos berubah menjadi apa? Menjadi sin. Berarti yang kita lihat nanti pada tabel adalah sin 45 derajat. Berarti ini sama juga dengan sin 45 derajat. Nah, tetapi kalau misalkan untuk melihat tandanya tetap kita berpatokan pada yang di atas ya. Tetap pada si cos ya. Bukan misalkan jadi sin. Ya, oke. Jadi kalau misalkan melihat tandanya apakah positif negatif, yang kita gunakan tetap cos ya, tetap cos. Tetapi kalau misalkan untuk sudutnya, untuk tabel istimewa atau pada sudut istimewa, kita lihat adalah si sin 45. Jadi kalau pada tabel istimewa sin 45 berapa? Kebetulan sama dengan cos ya, itu setengah akar 2. Nah, karena cos ya, cos itu kan di kuadran ketiga bernilai negatif, maka hasilnya adalah min setengah akar 2. Oke, ingat kalau kita mau melihat tanda, meskipun dia berubah nanti di bawah, yang kita lihat itu adalah tetap soalnya. Misalkan cos 225, meskipun di bawah nanti dia berubah jadi sin, bukan berarti nanti yang kita lihat untuk tandanya itu jadi sin, tidak ya, tidak. Tetapi yang kita lihat tetap si cosnya. Oke, jadi kalau dia soalnya cos, berarti lihat kuadran berapa dia. Kalau dia kuadran 3 berarti dia negatif. Kalau di kuadran 1 dia positif, kuadran 2 dia negatif ya. Bukan jadi sinnya yang kita lihat untuk tandanya. Ingat, untuk tandanya yang kita lihat bukan si sinnya setelah berubah, tetapi tetap cos ya, atau tetap apa yang ditanya pada soal itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bapak harap bisa ya. Oke, kemudian yang nomor 3, tentukanlah tangen 120 derajat. Oke, pertama tentukan dulu 120 derajat itu berada di kuadran berapa. 120 derajat itu berada di kuadran kedua ya, 90 sampai 180 ya. Oke, berarti dia berada di kuadran kedua. Apa rumusnya? Yang pertama itu ada 180 dikurang alfa atau yang di atas ya. Berarti tangen 120 derajat itu sama juga dengan tangen 180 dikurang alfa ini ya. Nah, berapakah nilai alfa? Alfa itu berarti sama dengan 180 dikurang 120. Ingat ya, ini tadi 180 dikurang 120. Berarti ini berapa? 60 derajat. Jadi alfa di sini adalah 60 derajat. Berarti tangen 180 dikurang 60. Yang kita lihat siapa? Si 60-nya. Berarti tangen 60. Oke. Lihat nanti pada tabel istimewa nilai tangen 60 itu berapa? Nilai tangen 60 itu kan akar 3. Ya, nilai tangen 60 itu akar 3. Nah, karena dia berada di kuadran kedua, yang positif di kuadran kedua siapa? Si sin sama si kosekan. Berarti nilai tangen 60 itu sama dengan min akar
3. Oke, jadi nilai tangen 120 derajat itu adalah min akar 3. Oke, sedangkan kalau misalkan di sudut istimewa tangen 60 itu kan akar 3. Sedangkan kalau di sini tangen 120 itulah min akar 3 lawan dari tangen 60 derajat. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua itu kan ada 90 derajat ditambah alfa. Tangen 120 sama dengan 90 derajat ditambah alfa ini ya, atau sama dengan Bapak tulis ya, tangen 90 derajat ditambah alfa. Oke, ini ya, ini yang pasnya. Nah, kalau dia 90 derajat tambah alfa, biar hasilnya 120 derajat, berapa alfanya? Biar hasilnya 120 derajat, berarti alfanya pastilah 30 derajat, ya kan? 90 tambah 30, 120 derajat. Atau bisa kamu buat alfa itu sama dengan 120, ini ya yang ditanya, dikurang 90 derajat. Ini, berarti itu 30 derajat. Ini ya. Oke, berarti di sini sekarang karena kita gunakan rumus yang di bawah, tangen itu pasti berubah menjadi kotangen. Berarti yang kita lihat adalah kotangen 30 derajat. Tetapi kalau untuk tandanya yang kita lihat itu tetap si tangen. Tangen itu berada di 120 berada di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua. Oke, sedangkan di kuadran kedua yang positif itu sin dan kosekan. Berarti tangen bernilai negatif. Ini nanti hasilnya pasti min. Sekarang tinggal kamu lihat pada tabel istimewa berapa nilai kotangen 30 derajat. Nah, nilai kotangen 30 derajat itu adalah akar 3. Berarti pas. Min akar 3. Jadi sama hasilnya ya, walaupun kamu gunakan rumus yang di atas sama rumus yang di bawah, hasilnya itu pasti sama dan memang harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Tapi ingat, kalau dia di atas dia rumus tetap, artinya tidak ada yang berubah, cos tidak berubah jadi sin dan selain sebagainya. Tetapi kalau di bawah sin berubah menjadi cos. Nah, jadi di sini kalau kamu gunakan rumus yang di bawah itu pasti ada yang berubah nanti. Sedangkan kalau dia kamu gunakan rumus yang di atas itu tetap. Jadi Bapak sarankan lebih baik kamu menggunakan rumus yang di atas ya, karena tidak terlalu merepotkan. Oke. Kemudian ada yang keempat itu nilai cos 300 derajat dan ini sebagai tugasnya. Oke, kalian yang mencari sendiri berapa kira-kira nilai cos 300 derajat, tentukan di mana kuadrannya. Kemudian kamu cari dengan menggunakan kedua rumus atas dan rumus bawah. Dikirim nanti sama Bapak secara personal seperti biasa, dan batas waktunya nantilah dilihat di grup Google Classroom bagian tugas. Oke, if you have any question you can ask me by personal or you can ask from group ya. From komentar you can ask, don't be shy. And if you don't understand, you can repeat and repeat again. Okay, see you soon. Thank you.